Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Resort Punggas pada hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Toktong mahamu marlas niroha. Unang masa di hamu martangiang. Madok mauliate mahamu siala salhuna. Aido di pangido de batas ya kamu marhite-hite Kristus Yesus. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Topik renungan hari ini, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada orang, teman atau sahabat saudara kita yang merasa puas jika dia melayani Tuhan dengan ibadah. Mungkin juga ada yang merasa puas jika dia boleh mempersembahkan apa yang dia miliki. Mungkin juga dia akan merasa puas dan merasa senang ketika dia sudah melayani. Semua hal yang saya sebutkan tadi tidak ada yang menjadi masalah. Namun hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang benar-benar sebagaimana yang dicerminkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, yaitu mempersembahkan tubuh hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apakah kita sudah ada di dalam hal tersebut? Atau mungkinkah kita ada di pihak yang saya katakan di awal khotbah ini? Paulus memastikan bahwa apapun yang terjadi di luar sana, hati mereka tetap terhubung dengan sumber kekuatan yang sejati melalui tiap-tiap langkah yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan terhubung kepada Yesus Kristus. Meskipun dunia ini kacau, meskipun dunia ini hiruk pikuknya luar biasa, tapi yang membuat kita terhubung dengan Tuhan kita adalah 3 hal. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Kenapa kita bersukacita? Apakah kita mampu bersukacita ketika kita menghadapi masalah-masalah di tengah dunia ini? Cobaan-cobaan, penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan, dan duka cita? Mengapa Paulus juga mengatakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Karena Paulus telah mengalami perjalanan hidupnya. Dia memiliki kesaksian ketika dia bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang menggoyahkan dia. Tidak ada yang mampu mengintimidasinya. Maka tetaplah bersukacita karena ada kekuatan yang sempurna yang memenuhi hidup dan kehidupan kita. Ada penolong kita yang setia, Yesus, kawan yang sejati, selalu bersama dengan kita dalam setiap suka dan duka. Apapun dapat dilakukannya untuk kebaikan-kebaikan kita. Dan hal yang kedua adalah doa. Yang membuat kita terhubung kepada Allah adalah doa. Doa adalah komunikasi kepada Allah. Doa adalah berbicara kepada Tuhan. Doa adalah napas kehidupan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika saudara berdoa, ketika kita berdoa, maka sesungguhnya Tuhan tetap hadir mendampingi hidup dan kehidupan kita. Ketika kita berdoa, menyerahkan segala persoalan-persoalan hidup kita, memuji Dia, memuji namanya, maka rasakanlah hadirat Tuhan, perlawatan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak jauh, Allah hanya sejauh doa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, dalam susah senang. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita berkat,
Karena Tuhan yang memampukan kita melewati masalah-masalah. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir menyertai dan membimbing kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah beriman kepadanya. Jadikanlah hidupmu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama melayani Tuhan. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk menjalani hidup ini dengan sikap yang berbeda dari dunia. Maka Paulus memanggil kita, janganlah serupa dengan dunia ini. Kita harus tampil beda. Saat tidak mengerti jalan Tuhan, jalan itu akan sesungguhnya ditunjukkan kepada kita. Saat kita tidak mengerti rencana Tuhan, Tuhan sesungguhnya menolong kita. Dari hal-hal yang sederhana hingga hal-hal yang sulit, Tuhan hadir menyertai kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari mendekat kepada Tuhan. Layanilah Tuhan, pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwa selama-lamanya dan untuk selama-lamanya Dia baik adanya. Semoga saudara-saudara ketika mendengar firman Tuhan ini terberkati dan mengalami kesejukan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu supaya kami menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah hidup kami berkenan kepadamu. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman hari ini. Biarlah kami kuat di dalam Tuhan, satu di dalam Tuhan, bersyukur, berdoa, dan bersukacita. Karena Tuhan adalah kekuatan kami. Berkati tim multimedia gereja-Mu. Berkati semua warga jemaat-Mu, para hamba-Mu dimanapun mereka berada dalam setiap hidup dan kehidupannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Semangat Bapak Ibu Saudara, layanilah Tuhan.